Qala al-mu'allif rahimahullah wan naru haqqun. Wan naru dan adapun neraka dan adapun adanya neraka itu hakun benar. Maksudnya wajib kepada mukallaf, tiap-tiap orang yang telah mukallaf wajib meyakinkan, menekadkan di dalam hati, mengimani bahwasanya adanya surga itu benar, dengan keyakinan yang gak ada ragu-ragu, sangka-sangka, duga-duga. Yakin yang seyakin-yakinnya bahwasanya benar adanya neraka. Neraka tempat pembalasan yang Allah sediakan buat orang-orang yang ingkar kepada Rasulnya. Itu yang namanya neraka. Naqala berkata siapa Nasrus Samarqandi, An-Nasr As-Samarqandi fi Tanbihil Ghafilina, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Apa kata beliau? An-niranu, adapun neraka, adapun neraka-neraka atau lin-niron, Lin-niron itu tetap bagi neraka-neraka, laha baginya sab'atu abwabin, ada 7 pintu. Nah, kalau kemarin berbicara tentang surga ada 8, kalau neraka ada 7. Jadi pintu neraka itu ada 7. Kata beliau, Syekh An-Nasr As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Likulli babin, itu tetap bagi tiap-tiap pintu, minhum bagi mereka, tegasnya manusia dan jin. Juz'un, adapun tempat, maksumun yang dibagi. Minar rijali, nyatanya dari jin dan manusia yang laki-laki, wan nisa'i, dan jin dan manusia, jin serta manusia perempuan. Jadi di setiap bagian dari neraka tersebut dipisahkan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Nah, wa maftuhatun, yang namanya neraka ini terbuka posisinya. Jadi maftuhatun, kebuka, bisa kelihatan tuh. Mereka bisa ngelihat penghuni-penghuni surga. Kenapa? Karena posisinya maftuhah. Ngebayanginnya ini kalau kita lagi tengah-tengah hari nih, tengah hari begini, matahari lagi bentet-bentetnya, tahu bentet? Ya? Lagi apa ya? Lagi nyorot-nyorotnya matahari. Ya? Jam 11 lah, kita lagi masak buat tar malam mahya, masak nasi pakai kayu bakar, matahari lagi terang-terangnya, lagi panas-panasnya tuh jam 11-an. Nah di samping sono, dari kelihatan dari tempat kita masak, ada santri lagi ngapain? Lagi minum es. Gelasnya keringetan tuh. Jangan kata pakai ngelihat dia, tadi sebelum ngelihat dia, enak gak tuh? Panasnya berasa gak tuh? Sebelum ngelihat tuh orang. Sebelum melihat tuh teman lagi minum es, berasa apalagi pas. Apalagi apa? Udah lagi panas-panas begitu, dia lagi nyantai, minum es. Aduh, tambah sakit ya nih hati. Tambah nyeri ya, tambah nyesek tuh kita ngelihatnya. Nah, begitu juga nanti yang namanya neraka itu maftuhah, kebuka. Jadi kelihatan tuh dari neraka penghuni surga. Dia lagi disiksa ada tuh, tapi sambil dia ngelihat, lagi uncang-uncang kaki, lagi bidadari 15 ini sampingnya, tuh seperti itu, bakal lebih kerasa tuh siksa nerakanya. Kenapa? Karena maftuhatun, neraka itu dibukakan oleh Allah, dia itu dibukakan, maftuhatun tuh katanya, ba'duha asfalu min ba'd. Sebagian neraka itu letaknya asfalu, lebih rendah, min ba'din, dari sebagian yang lain. Nah, kalau kemarin surga itu tingkatannya ke atas, kalau neraka tingkatannya ke bawah. Tuh sebagian neraka, sebagian pintu neraka posisinya
di bawah. Berarti semakin bawah, semakin parah nih. Semakin kejam, semakin serem neraka yang paling bawah. Nah, min babin ila babin, dari satu pintu ke pintu yang lain, jarak dari satu pintu neraka, dari satu pintu neraka yang di bawah ke pintu neraka yang di atas itu masiratu sab'ina. Itu masiratu sab'ina, jarak 70. Sab'ina sana, jarak 70 tahun. Ente kalau 70 tahun jalan kaki, kira-kira sampai mana? Sampai Mekah enggak? Mungkin berapa kali bolak-balik Indonesia Mekah tuh ya. Nah, ini jaraknya, jarak satu pintu yang di bawah, satu pintu neraka ke pintu neraka yang di atasnya itu sab'ina sana, 70, jarak perjalanan 70 tahun. Itu katanya. Nah, lalu pintu yang paling bawah disebutnya apa? Al-babul asfalu, adapun pintu yang bawah dari api dari neraka yang paling dasar itu fihi, ditempati oleh siapa? Fihi, di dalamnya al-munafiquna, orang-orang munafik. Wa innal munafiqina fid darkil asfal, itu katanya ya. Sesungguhnya orang-orang munafik, munafiknya munafik i'tiqad. Orang yang i'tiqadnya munafik itu letaknya di neraka yang paling bawah. Maksudnya munafik i'tiqad yang kayak begini. Islam pakai peci, kopiah, pakai sarung, Islam muslim, tapi hatinya kafir. Tuh hatinya kafir. Nah, ini munafik. Ini bukan munafik yang munafik lu, teman gitu. Lu mau enggak tuh? Enggak. Ntar juga ustadz kagak ambil belagak-belagak sekarang, munafik lu. Nah, munafik yang gitu bukan yang gitu. Itu bahasa aja. Itu ada bersamaan hatinya mau, tapi padahal ngomongnya kagak, tapi hatinya mau. Bukan yang itu. Ini munafik i'tikad. Orang yang dalam hatinya, orang yang kelihatannya Islam, tapi dalam hatinya menolak keislaman. Nah, munafik yang seperti itu letaknya fidarkil asfal, di neraka yang paling bawah. Neraka yang paling dasar itu tempatnya orang munafik. Itu yang pertama. Lalu siapa lagi? Waman, dan umatnya dan orang kafaro yang ingkar, orang tersebut min ashabil ma'idah, dari ashabul ma'idah. Pernah, ini kalau nggak salah di umatnya Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa yang minta turunin makanan dari langit. Dia minta turunin makanan dari langit. Kemudian Nabi Isa suruh doa. Nabi Isa, kalau engkau seorang nabi, coba buktikan. Apa buktinya? Minta Tuhanmu untuk menurunkan makanan langsung dari langit. Nah, Nabi Isa akhirnya berdoa tuh. Cuman kata Allah, aku akan turunkan nih. Kata Allah, saya akan turunkan, tapi siapa yang ingkar setelah ini, maka aku akan turunkan kepadanya. Pastikan dia akan mendapat siksaan yang amat pedih. Itu makanya orang-orang yang ingkar setelah diturunkannya makanan dari langit, berkat doanya Nabi Isa, habis itu dia masih nggak percaya terhadap kebenaran Nabi Isa, ini Allah letakkan di mana? Di neraka yang paling dasar, di keraknya neraka. Keraknya neraka. Ini yang asap yang ada, api yang ada di dunia. Ini api apa nih? Dari mana asalnya? Dari asapnya neraka nih. Cuma udah direndam ribuan tahun. Udah direndam ribuan tahun di air keabadian. Jadi tadinya warnanya putih. Hitam, warna hitam. Direndam ribuan tahun putih. Masih belum bisa juga tuh, direndam lagi ribuan tahun sampai akhirnya jadi merah. Sampai akhirnya itu yang ada di dunia itu cuma asapnya doang. Api yang ada di dunia cuma asapnya doang. Coba bayangin. Siapa namanya? Zidan. Model begini taruh di mana?
taruh di neraka yang model begini, cepet gini. Oh beres ini ya, nggak perlu waktu lama. Ini api yang ada di dunia aja cuma asap dari api neraka. Itu asap yang udah ribuan tahun direndam dulu, direndam. Sampai akhirnya asapnya doang tuh. Nah ini seperti ini, apalagi kalau taruhnya di keraknya neraka tuh. Nah ini tempatnya siapa keraknya? Orang-orang munafik dan orang-orang yang ingkar dari umatnya Nabi Allah Isa pada waktu diturunkan makanan dari langit. Nah yang selanjutnya, tempat siapa lagi nih keraknya neraka? Wa alu Fir'aun. Tempat keluarganya Fir'aun tuh di situ. Jadi Fir'aun tuh keluarganya nanti adanya di keraknya neraka. Jadi ntar kalau ente mau nyari di sono, mana sih Fir'aun? Ente udah tahu tuh di mana dia adanya? Keraknya neraka. Tuh di keraknya neraka. Fir'aun adanya di keraknya neraka. Nah namanya apa tuh neraka yang paling dasar? Ismuhul hawiyah wa ismuhu, dan adapun nama neraka tersebut itu al-hawiyah, neraka hawiyah namanya. Ya arti al-hawiyah itu jurang yang dalam, palung tuh yang namanya al-hawiyah. Jadi neraka yang paling dasar. Wal babu tsani, naik ke tingkatan yang selanjutnya. Itu yang paling parah, yang paling serem tuh al-hawiyah. Naik ke tingkatan yang lebih atas sedikit. Fihi, itu tetap di dalam atsani, tingkatan neraka yang kedua. Yang paling atas sedikit, fihil al-musyrikun. Ini tempatnya orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik yang bukan Yahudi, Nasrani nanti. Orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah berhala. Tuh, nih di sini nih tempatnya. Di tempatnya di neraka yang kedua. Namanya wa ismuha, dan adapun nama neraka yang kedua ini itu al-jahim. Al-jahimu, neraka jahim. Jahim itu artinya menyala, yang menyala. Jadi namanya neraka jahim. Inilah tempatnya orang-orang musyrik. Nanti itu tempatnya siapa? Ya orang-orang kaum musyrikun tuh. Orang-orang musyrik itu tempatnya di neraka yang kedua. Neraka yang kedua. Nah yang selanjutnya wal babu salis, adapun tingkatan yang ketiga dari neraka, fihi itu tetap di dalamnya as-sobiun, orang-orang penyembah bintang. Mereka yang menyembah bintang ini tempatnya di neraka yang ketiga. Emang ada penyembah bintang? Ada orang Islam nggak yang penyembah bintang? Hah? Orang Islam ada nggak penyembah bintang? Nyembah mang mungkin nggak nyembah ya. Tahu nggak yang Virgo, Cancer, keuangan di bulan Maret Cancer, seret, asmara lagi lengket-lengketnya nih sama seseorang, iya. Akan datang seorang yang akan mencintai dia dengan tulus. Iya. Pernah nggak baca-baca yang begitu? Hah? Baca yang begitu nggak? Pernah tahu nggak? Pernah tahu nggak? Nah itu apa tuh? Itu apa namanya? Bintang bukan? Bintang. Terus dia percaya sama itu. Bener nih, wah. Berarti ngapain tuh dia? Menisbatkan salah satu sifat Allah kepada bintang. Musyrik gak nih? Nah iya tuh, hati-hati. Nggak ada tuh bintang begitu. Nah ini masuk mungkin di dalam soal as-soibun, orang-orang penyembah bintang. Orang-orang Virgo, ya, Cancer, Gemini, apa lagi? Leo, Aquarius ya? Ada gak? Aquarius, Neptunus, itu mah nama itu ya. Planet ya. Aquarius, terus Cancer, Virgo, Leo, Gemini, Libra tuh, Scorpio. Nah itu bintang-bintang tuh. Suka digituin tuh, wah Scorpio bulan ini rezekinya lumayan lah. Buat beli es 2 bungkus ya. Percaya aja lagi yang begituan tuh ya.
Tuh nggak ada tuh yang kayak gitu. Nah ini as-sobiuna, orang-orang penyembah bintang itu nanti di Allah tempatkan di neraka yang ketiga. Itu neraka yang ketiga. Namanya apa? Wa ismuhu sakor. Nah ini namanya neraka sakor. Juga tempatnya lam nakun minal musallin, tuh orang-orang yang enggak mau sholat. Walam nakun nut'imul miskin, dan juga enggak mau ngasih orang-orang miskin. Nah disinilah tempatnya neraka sakor. Neraka yang membakar. Sakor itu membakar. Awal babur robi, dan adapun pintu yang keempat, tingkatan yang naik lagi ke atas. Tingkatan yang keempat, tempat siapa? Pihi, di tempat tersebut iblisun. Ya iblis, waman tabi'ahu, dan juga para pengikutnya. Tuh berarti lebih parah siapa tadi? Lebih parah orang munafik daripada siapa? Iblis. Itu lebih parah orang-orang musyrik daripada iblis. Lebih parah orang-orang soibun, penyembah berhala, penyembah bintang daripada iblis. Ini bukan, iblis berarti, bukan. Parah, ya parah nggak iblis? Parah, cuma lebih parah lagi. Nah itu orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Kenapa? Karena iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhan tuh, masih mengakui. Nah adapun mereka itu orang-orang munafik, mengakui cuma di mulutnya doang, di hatinya tidak ada pengakuan. Begitu juga orang-orang musyrik mengakui Allah, tapi juga mengakui di sisi lain ada Tuhan lain selain Allah. Itu orang-orang musyrik. Nah iblis ini masih mengakui kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu ya iblis? Iya, cuma dia karena nggak mau, karena merasa lebih baik dari Nabi Adam, itu aja kesalahannya iblis. Tuaman tabi'ahu, dan juga para pengikutnya, nanti mereka Allah tempatkan di neraka yang keempat. Di neraka yang keempat. Wal majusi, dan juga orang-orang majusi, penyembah api, atau orang-orang penyembah api. Nah namanya wa ismuhu lazo. Nama neraka yang ditempati oleh iblis itu namanya neraka lazo. Sama tuh nyala api, al-lazo. Itu yang keempat. Nah naik lagi satu tingkat ke atasnya, wal babul khomisu, dan adapun pintu yang kelima. Tempat siapa nih di sini? Di neraka yang kelima. Fihi, di neraka tersebut al yahudu, adapun orang Yahudi. Nah orang-orang Yahudi ini tempatnya di neraka yang kelima. Wa ismuhu, namanya al khatomah, neraka al khatomah. Sama artinya menyala-nyala juga. Ini tempatnya orang Yahudi. Wal babus sadis, naik ke pintu yang ke atasnya lagi, pintu yang keenam. Pihi an-nasoro, di neraka ini, neraka yang keenam ini, tingkatan keenam ini an-nasoro, orang-orang Nasrani. Wa ismuhu as-sa'ir, namanya neraka sa'ir, sama nyala api. As-sa'iru artinya nyala api, tapi kemudian dijadikan nama neraka yang keenam yang ditempati oleh orang-orang Nasrani. Wal babus sabi'u, dan adapun pintu yang ketujuh. Fihi, itu tetap di dalam al-babus sabi, ahlul kabair, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Min ummati Muhammadin, dari umatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alladzina, lalu sebelum sampai situ mereka yang berbuat dosa besar, alladzina matu, yang meninggal mereka, walam yatubu, tapi nggak mau taubat, belum sempat taubat. Hati-hati makanya belum sempat taubat, keburu mati. Nah diletakkannya di mana? Di neraka yang ketujuh nih, di neraka yang paling atas, yang paling atas. Ya enteng kayaknya paling atas ya. Siksa neraka yang paling enteng itu apa? Dipakein sendal, tahu sendal? Bakyak tuh, terompah disebutnya. Dipakein terompah, habis dipakein langsung tuh melepuh dari mana? Dari mulai ujung kakinya sampai ujung kepalanya tuh melepuh. Tahu melepuh? Pernah bakar ini enggak? Plastik. Nah itu iya, melepuh, dalam-dalamnya otaknya semuanya hancur, melepuh, beres begitu, udah beres. Allah ciptain lagi begitu terus begitu terus keadaannya. Itu yang paling apa? Yang paling ringan tuh, yang paling ringan tuh kayak gitu.
siksa nerakanya. Ini nauzubillahi min zalik. Nah, itu intaha itu katanya yang paling tinggi nerakanya di tingkatan di sini nggak disebutin namanya. Tuh, walam yatubu. Nah, lalu apa yang mungkin namanya jahanam? Bukan, kata beliau. Wa amma jahannamu, dan adapun yang disebut dengan jahanam, fahiya, maka adapun jahanam itu ismun limajmu'iha, nama kumpulan, sekumpulan dari neraka, maka disebutnya semuanya jahanam. Kumpulan semua neraka namanya jahanam. Jadi kalau ada orang sebutannya, siapa nih? Si kardus, ngapa kardus? Karena kalau pulang suka bawa kardus dia, bukan pakai tas, dia pakai bawa kardus. Tapi kalau udah sebutannya, jahanam, mau serem gak nih? Serem nih orang julukannya ya. Siapa lu? Lu preman sini lu, iya. Siapa nama lu? Nama saya Budi, ya preman namanya Budi ya. Tapi kalau udah siapa nama lu? Jahanam, wah. Preman namanya jahanam, serem gak? Serem, kenapa? Karena jahanam itu sekumpulan semua neraka disebutnya jahanam. Kumpulan semua neraka, sakore, al-lazo, tadi hawiyah, nah kumpulan seluruhnya itu disebutnya jahanam tuh. Jadi jahanam itu nama sekumpulan limajmu'iha, nama kumpulan seluruh neraka. Tukama afadahu ba'dul masyayikh, sebagaimana telah memberikan pemahaman siapa ba'dul masyayikh, sebagian guru-guru itu kata beliau. Nah, itu tentang neraka. Jadi maksudnya adalah wajib kita imani, itu intinya di situ. Wajib kita percaya, wajib yakin, percaya dengan seyakin-yakinnya. Percaya yang jangan ada lagi keraguan, sangka-sangka, duga-duga, kali ada neraka, iya kali. Neraka ada, jangan jawabnya iya kali, iya, saya yakin. Neraka itu ada, jangan iya kali. Jangan sangka-sangka, jangan duga-duga. Kenapa? Karena orang-orang yang masih menyangka-nyangka adanya neraka, menduga-duga, ragu-ragu adanya neraka, tentang kebenaran neraka, itu belum sempurna imannya. Belum sempurna imannya, masih berdosa. Kenapa? Karena neraka ini bagian dari keimanan, bagian dari hal yang mesti diimani. Wan naru haqqun, kami percaya adanya api neraka. Nah, yang selanjutnya, apalagi yang mesti kita imanin? Wajami uma ja'a bihi, wajami uma, dan adapun seluruh apa, dan adapun seluruh perkara, ja'a yang mendatangkan bihi akan perkara tersebut. Siapa sayyiduna, pemimpin kami, Muhammadun, nyatanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hakun, benar adanya. Nah, yang selanjutnya adalah wajib kepada kita menekadkan yakin, jangan ada lagi sangka-sangka, duga-duga, ragu-ragu. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Kita imanin, apa yang mesti kita imani? Bahwasanya segala apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hal itu hal yang kami ketahui, ataupun hal yang belum kami ketahui, ketika itu benar datangnya dari Rasulullah SAW, kami yakin itu, kami percaya itu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah sesuatu yang datangnya dari Rasulullah SAW, baik hal yang kami belum tahu karena kebodohan kami, ataupun hal-hal yang kami sudah tahu, hal-hal yang kami ketahui, ketika itu benar datangnya dari Rasulullah SAW, itu adalah kebenaran, itu adalah benar adanya. Jangan ragu-ragu lagi. Nah, seperti apa yang datang dari Rasulullah yang telah sampai kepada kita? Kal Mi'raj, beliau memberikan contoh seperti peristiwa Mi'raj. Kalau Isra, kok di Isra nggak disebutin? Iya, Isra mah udah jelas-jelas ada di mana? Ada di Al-Quran. Jelas gak kalau Isra di Al-Quran? Kalau Mi'raj ada di Al-Quran? Di Al-Quran cuma nyebutnya gimana? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di Al-Quran cuma disebutin peristiwa Isra. Tuh. Kemudian Mi'rajnya. Nah, Mi'rajnya ini disampaikan oleh Rasulullah tapi bukan dari Al-Quran. Ini dari hadisnya Rasulullah SAW.
Walaupun itu bukan dari Al-Quran, tapi itu datangnya dari Rasulullah SAW. Benar gak nih? Benar, kami yakini, kami percaya itu benar. Kal Mi'raji, contohnya seperti peristiwa Mi'raj. Nah, Mi'raj ini ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Ada yang menyatakan Mi'raj itu karena nggak ada di Al-Quran, maka peristiwanya juga Mi'rajnya terjadi hanya ruhnya Rasulullah SAW. Katanya tuh. Nah, yang kami yakini kita jangan begitu. Yang kita yakini adalah peristiwa Mi'rajnya Rasulullah SAW itu benar dan terjadinya bijasadihi, bukan cuma dengan rohnya Rasulullah. Kalau dengan rohnya berarti peristiwa Mi'raj itu ngapain? Kayak ngimpi, ya? Berarti kayak ngimpi. Enggak seperti itu. Yang kami yakini itu, yang kita disuruh yakinin. Yang kita disuruh yakini adalah peristiwa Mi'rajnya Rasulullah itu terjadi bijasadihi, dengan jasad beliau. Itu dengan jasadnya Rasulullah SAW. Kalau Isra itu perjalanan malam hari. Isra dari saro. Asro yusri isro'an. Artinya berjalan di malam hari. Itu apaan? Isra. Jadi kalau misalnya santri malam-malam masih jalan aja, masih keluyuran, Ajis mana Ajis? Lagi Isra. Nah, paham gak nih lagi ngapain berarti? Lagi keluar jalan malam. Nah, itu lagi Isra. Nah, ada lagi Mi'raj, aroja asalnya, Mi'rajun. Itu bisa masdar mim. Bisa juga jadi tempat. Bisa juga jadi alat, tangga. Aroja, Mi'raj. Nah, Mi'raj ini naik artinya. Ajis mana? Udah Isra-nya, lagi Mi'raj. Berarti lagi ngapain? Naik ke tangga tuh, Dia udah naik ke tangga. Oh, berarti udah ada di atas. Itu Mi'raj. Yang di Al-Qur'an itu adanya Isra, subhanalladzi asra. Nah, adapun peristiwa Mi'raj ini lewat hadisnya Rasulullah SAW. Nah, ini yang kemudian kita yakini juga. Yakini kebenarannya. Tuh, bahkan terjadinya Mi'raj ini dengan jasadnya Rasulullah SAW. Ila samawati, itu naik kemana naiknya? Kalau Ajis tadi naiknya dari mana? Dari lantai bawah ke lantai atas. Nah, kalau Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Tuh, naik ke langit. Itu ba'dal Isra, sesudah Isra. Sesudah Isra ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Baitul Maqdis di mana? Ini yang sekarang lagi ramai apa nih? Yang lagi diserang? Tuh, tempat apa tuh berarti? Masjidil Aqsa tuh di situ, tempat Rasulullah tuh, Isra dari situ. Punya nggak berarti hubungan antara Islam? Punya. Saudara kita bukan mereka tuh yang tempatnya sekarang lagi direbut. Iya. Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj. Jadi punya kaitan. Iya, punya kaitan. Di mana kaitannya? Di sini. Kenapa? Karena Baitul Maqdis itu ya, Masjidil Aqsa itu tempat Rasulullah SAW naik buat Mi'raj itu dari situ. Bahkan katanya di sini katakan yaqozotan, dalam keadaan sadar, nggak dibius, bukan jasadnya tapi pingsan Rasulillahnya, enggak. Jadi ketika peristiwa Mi'raj, Rasulullah itu naik badannya bukan ruhnya, badan dan ruhnya. Maksudnya badan dan ruhnya Rasulullah dalam keadaan sadar pada saat itu, nggak lagi tidur, nggak pingsan, sadar. Mana buktinya? Farowa maka telah meriwayatkan. Siapa? Sabit Al-Banani. Sabit Al-Banani an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan radhiyah, mudah-mudahan memberikan keridhaan. Siapa Allah taala, halnya maha tinggi Allah, anhu kepada Anas bin Malik. Apa yang diriwayatkan oleh Sabit Al-Banani dari Anas bin Malik? Begini bunyinya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW itu Rasulullah pernah berkata seperti ini. Kata siapa nih?
Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an kepada Sabit Al-Banna. Jadi Anas lagi cerita sama Sabit Al-Banna, Rasulullah pernah ngomong kepadaku seperti ini. Mana bunyinya? Ini bunyinya, kata Anas bin Malik. Utitu bil buraki. Utitu didatangkan atau utiat ya, didatangkan apa bil buraki, burok. Jadi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwanya masih di Mekah nih, di rumahnya, kemudian Rasulullah di rumahnya siapa? Maaf lupa lagi deh tuh. Ya, kemudian Rasulullah diangkat tuh sama malaikat Jibril, di situ di malaikat Jibril sama malaikat Mikail ya, dibawa ke pinggir sumur Zam-Zam. Nah dari situ tuh berangkatnya disediakan buruk. Disediakan buruk. Jadi buruknya udah dibawa nih. Buruknya udah dibawa sama malaikat Jibril dari surga peristiwanya. Udah dipilih tuh buruknya, dibawa ke Mekah tuh buruk. Tuh katanya aku didatangkan buruk. Wahwa lah, kemudian Rasulullah sebelum menjelaskan, Rasulullah menjelaskan dulu apa ini buruk. Ya. Kalau Rasulullah nggak ceritain sampai sekarang itu bakal kenal nggak sebutan buruk? Kalau Rasulullah nggak pernah cerita ini, Rasulullah sampai sekarang bakal ada nggak sebutan buruk? Kagak bakal ada. Nggak bakal ada sebutan buruk. Kenapa? Karena buruk ini binatang surga, binatang langit. Ada gak di bumi? Gak ada. Buruk itu gak ada di bumi. Buruk itu gak ada di bumi. Tapi sekarang punya sebutan. Kenapa punya sebutan buruk? Karena Rasulullah ceritain. Diceritakan oleh Rasulullah tuh ada yang namanya buruk. Sampai sekarang ada gak? Maskapai penerbang orang punya merek kapalnya buruk, ada gak? Ada gak yang merek kapalnya buruk? Ada ya, Buruk Airline tuh. Coba kalau Rasulullah dulu gak nyebutin itu, ada gak? Gak ada. Tuh jadi kata Rasulullah, lalu apa itu buruk? Rasulullah tahu nih siapa? Anas bin Malik gak tahu buruk. Makanya Rasulullah ceritain sebelum menceritakan. Jadi didatangkan kepada Rasulullah buruk. Nah Rasulullah kemudian menyebutkan buruk ini, kata Rasulullah, ini buruk ini adalah dabah. Buruk ini binatang. Tuh. Binatang yang gimana nih ya Rasulullah? Buruk ini adalah binatang abyad, warnanya putih. Belum kegambar nih, belum ya. Masih putih, masih ngeblank. Warnanya putih, tawilu fauqal himari, tawilun fauqal himari, yang tingginya di atas himar, keledai. Nah, mulai gak gambar nih? Mulai ke gambar, berarti kayak keledai. Cuma dikatakan kayak keledai, dia ini nggak sama. Dia ini lebih tinggi dari keledai. Dia lebih tinggi dari keledai, warnanya putih, ke gambar dah tuh. Keledai kayak gimana keledai? Hah? Keledai kayak gimana? Kakinya berapa? 4 ya. Kayak kuda dah. Kuda kayak gimana? Gitu dah ya. Kayak kuda cuma lebih kecil dia itu keledai. Nah kebayang nih baris akhirnya, oh buruk, oh itu buruk, oh baru udah Anas bin Malik ditenarin nih, jadi sampai sekarang sebutan buruk tuh ada. Tuh jadi dia ini lebih rendah dari keledai. Wadunal bighal, cuma nggak melebihi bagol. Kalau ente punya temen yang main bagol, si bagol tuh, biasanya apaan tuh orang yang bagol? Punya temen julukannya bagol, biasanya apaan? Ya kalau orang Betawi paham nih. Hah? Palanya gede, biasanya disebutnya bagol ya. Oh si bagol itu. Nah bagol ini itu binatang perkawinan antara keledai sama kuda. Itu bagol disebutnya. Ya. Nah dia buruk ini lebih rendah dari itu. Lebih tinggi dari keledai tapi lebih rendah dari bagol. Yadu'u hafirhi.
meletakkan buruk haqirohu akan telapak kaki. Nah kalau yang namanya kuda punya tangan nggak? Hah? Kuda punya tangan nggak? Kuda, sapi, kambing punya tangan nggak? Hah? Punya, dia yang depan itu disebutnya tangan, nah yang belakang disebutnya hakir. Itu kakinya. Oh bukan, ini yang depan, yang depannya, ini yang depannya. Yang depannya itu disebut hafir. Ya, disebut hafir. Nah, kodam tetap kalau yang kaki belakangnya disebut kodamai. Dua kakinya. Nah, kalau yang depannya disebutnya hafir. Itu seolah-olah kalau yang namanya manusia itu seolah-olah tangannya. Itu tadi bentuknya kata Rasulullah. Jadi kata Rasulullah bentuknya kayak kuda, tapi di bawahnya kayak keledai, di atasnya. Tengah-tengah antara kuda peranakan kuda dan keledai dengan keledai itu sendiri. Jadi tengah-tengah, warnanya putih. Ini beliau sampaikan kepada Anas bin Malik. Itu sampai sekarang akhirnya bisa sampai kepada kita tuh. Ya, tentang yang namanya buruk ini. Nah, kemudian katanya kecepatannya. Jadi kalau nanya Anas bin Malik nggak tahu ketiap ya. Rasulullah ini ceritanya udah kejadian apa sebelum? Udah kejadian nih. Kecepatan buruk nih. Nah, lu kalau mau tahu nih kecepatannya gitu deh. Kecepatan dia begini caranya. Jadi cara buruk ini jalan, di mana dia ngelihat, di situ dia letakkan kaki depannya. Sepanjang mata dia, penglihatan dia, disitulah dia letakkan kaki depan. Tahu nggak? Kalau motor berapa? Hitungannya. Kilometer ya. Cahaya gimana cahaya? Kecepatan cahaya kayak gimana? Nih lampu nih ya, lampu. Sebatas mana dia bisa bersinar, sampai situ juga dia bisa cepetnya. Ente nyalain ini kan gelap, nyalain tek, sini nyampe gak? Jarak dari situ ke sini lumayan gak nih? Kalau misalnya jalan. Kalau jalan ada berapa detik mungkin ya? Kalau ini tek langsung nyampe. Nah itu disebutnya kecepatan cahaya. Nah kalau buruk, ini kayak gini modelnya. Ini kelihatan rumah itu tuh. Dia ngelihat nah sampai situ. Jadi kecepatan dia adalah sampai sejauh mana pandangan matanya. Kalau pandangannya matanya, wah dari sini kelihatan Asalapia, deh. Kaki depannya udah di sono. Dan dia bisa begitu kaki depannya ketika jadi nggak begini Rasulullah nggak kemudian nggak nyaman nih. Gimana? Kalau miring banget begini ntar enggak. Dia itu elastis. Kalau misalnya kaki depannya taruhnya di gunung, maka kaki belakangnya memanjang. Jadi Rasulullah tetap datar nggak? Tetap. Pernya nggak bukan per kiong lagi udah. Naik ke atas sudah tuh. Nah, seotomatis itu. Begitu juga kecepatannya. Sejauh mana matanya mandang, sampai di situ kaki depannya. Tuh. Perkiraan di atas apa di bawah jalannya? Di atas jalannya. Jadi jalannya di atas tuh. Kalau misalnya ada gunung, maka kaki depannya memendek, kaki belakangnya panjang. Kalau misalnya kaki depannya itu yang dilihat adalah jurang, kaki depannya panjang, kaki belakangnya pendek. Cepat kan yang kayak gini? Mau cepat tuh. Tuh seperti itu. Jadi kata Rasulullah. Jadi kecepatan buruk itu katanya yadu'u hakirohu inda muntaha torfihi. Dia meletakkan kedua kakinya, telapak kaki depannya di penghabisan pandangannya. Jadi sejauh matanya memandang, di situ bakal diletakkan kaki depannya. Tuh, kecepatannya. Farokibtu, tuh maka aku naik ke buruk tersebut. Fasaro, maka berjalan. Siapa yang berjalan? Buruk tersebut. Bi membawa aku, kata Rasulullah. Jadi yang jalan siapa? Buruk yang jalannya. Rasulullah mah naikin aja di atasnya. Naik di atasnya. Malaikat Jibril. Maka aku tunggangi buruk tersebut. Maka berjalan denganku. Hatta ataitu Baitul Maqdisi. Sehingga aku datang sampai di Baitul Maqdis.
Tuh sampai Rasulullah ya berakhir di Baitul Maqdis. Jadi dari Mekah Sumur Zamzam sampai ke Baitul Maqdis. Di kotanya nih belum masuk. Farobattuhu, maka aku ikat. Tuh diikat juga sama Rasulullah. Diikat ini buruk bil halaqatil lati yarbitu bihal anbiya. Di lingkaran bil halaqati, di lingkaran yang yarbitu robat atau yarbitu yang mengikat biha, di lingkaran tersebut siapa al-anbiya, para nabi. Jadi para nabi juga pada pakai buruk nih kayaknya ya. Dari gambaran sini mungkin diikatkan di situ tuh semuanya. Ya, dilingkarin di situ. Buruknya. Nah, kemudian summa dakhaltul masjidah, baru Rasulullah masuk ke dalam masjid. Tuh, baru masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Nah, di sini di dalam masjid fasallaitu fi raqataini, maka aku salat fihi, di masjid tersebut raqataini 2 rakaat. Terus Rasulullah salat 2 rakaat. Summa kharajtu. Nah, ketika Rasulullah salat di sini, nah disinilah terjadi Rasulullah jadi imam nih di sini, mengimami para nabi tuh, para nabi semuanya, para malaikat, para ruhnya ya, para aulia tuh di situ semuanya kumpul ya di situ. Di peristiwa tersebut, nah yang mengimaminya adalah Rasulullah SAW. Nah, setelah selesai pelaksanaan sholat tersebut, kharajtu, aku keluar lagi. Nah, sempat keluar Rasulullah dari masjid. Faja'ani Jibrilu bi'inain, maka membawakan untukku siapa Jibril, malaikat Jibril, bi'inain min khomrin, dengan satu wadah yang isinya khomer, wa inain, dan satu gelas ya, wadah yang isinya susu. Tuh, jadi malaikat Jibril membawa dua gelas, 2 wadah yang satu isinya khomer, wadah yang satu isinya susu. Fakhtartul labana, maka aku memilih susu, kata Rasulullah. Aku pilih susu. Baqala Jibril alaihi salatu wassalam, maka malaikat Jibril berkata kepadaku, ikhtarta alfitrota, kamu telah memilih alfitrota, kesucian. Jadi yang kau pilih ini adalah kesucian, itu kata malaikat Jibril. Nah, setelah itu summa urija, kemudian ditaikan. Bukan naik nih, jadi ditaikin, diangkat. Apabila kami berdua, Rasulullah berserta malaikat Jibril. Udah, berarti buruknya ditinggal kan nih? Buruk ditinggal tuh di situ. Buat apaan? Ntar pulangnya naik buruk lagi kan? Dari Palestina nanti ke Mekah, dari Masjidil Aqsa ke Mekah itu naik buruk lagi. Jadi buruk ditinggal di situ tuh buruk. Buruknya diikat di situ. Nah, kemudian Rasulullah ditaikan. Jadi kayak apa? Elevator, tahu elevator? Nah, itu begitu ya. Ditaikan Rasulullah ya, bina Rasulullah beserta dengan malaikat Jibril ilas samai, ke langit. Itu ditaikan ke langit. Fastaftaha, maka membukakan. Tuh pas naik, ditaikin, dibawa ke atas, maka minta bukain siapa? Jibril, malaikat Jibril. Malaikat Jibril minta dibukakan as-sama. Kalau as-sama ini berarti langit pertama. Jadi di langit pertama ini malaikat Jibril ngetok pintunya itu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum dulu. Tuh malaikat Jibril minta dibukain pintu langit yang pertama. Pastaftaha Jibril fakila. Nah, habis itu fakila waalaikumsalam warahmatullahi. Maka kemudian penjaga pintu langit pertama bertanya, man anta? Siapa kamu? Siapa kau? Gitu mungkin yang sereman. Malaikat Jibril, ana Jibril, faqala Jibril, maka menjawab malaikat Jibril, aku Jibril, aku adalah malaikat Jibril. Kila waman ma'aka, kemudian ditanya lagi, ini nggak tahu nih ceritanya, nggak bocor. Jadi berita kedatangan Rasulullah, naiknya Rasulullah ke langit belum bocor kepada siapa? Ke malaikat penjaga pintu langit.
Apa katanya? Fakila, maka ditanya lagi oleh penjaga pintu langit, waman ma'aka, dan itu siapa ma'aka yang bersamamu? Qala, malaikat Jibril menjawab, Muhammadun, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila, kemudian dikatakan, ditanya, waqad bu'itsa ilaihi, dan sungguh telah diutus, ya, Muhammad ilaihi ke langit. Oh, udah berarti udah bocor ya. Oh iya, emang benar katanya. Waqad bu'itsa ilaihi. Sungguh emang udah bakal diutus ke langit. Nah, qala qad ba'atsa ilaihi, sungguh telah telah diutus ilaihi ke langit. Fafutiha, maka dibukakan, kata Rasulullah. Nah, setelah perbincangan itu, setelah minta dibukakanlah pintu langit yang pertama ini. Fafutiha, maka dibukakan lana kepada kami. Faizan, nah cuma pas dibuka pintu langit yang pertama, faizan, maka tiba-tiba ana bi Adam alaihi salam. Ya, yang pertama kali menyambut aku dihadapkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu di langit pertama ini. Jadi di situ ada Nabi Adam. Setelah dibuka pintu, Masya Allah, siapa? Nabi Adam. Rasulullah udah tahu, iya. Udah Allah kasih tahu tuh, udah kenal, oh ini Nabi Adam. Tuh kemudian farohaba, maka menyebutkan marhaban, ya kata Nabi Adam, marhaban, selamat datang, tuh kata Nabi Adam. Ya. Bi kepadaku, wada'a, dan berdoa, li bi khairin, kemudian Nabi Adam mendoakan kepadaku bi khairin, dengan kebaikan. Terus sampai situ ketemu Nabi Adam menyambut, kemudian Nabi Adam doain. Nah dari situ selesai itu, begitu doang. Summa urija, kemudian ditaikkan lagi apabila kepada kami, aku dan malaikat Jibril, ila sama isannya, ke langit yang kedua. Sama di situ pun, pas taftaha, maka meminta dibukain tuh, assalamualaikum, kata malaikat Jibril, ke penjaga pintu langit yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullah. Man anta, ditanya lagi, siapa kamu? Ana Jibril, aku adalah malaikat Jibril. Waman ma'aka, siapa tuh yang bareng kamu? Ya hadza Muhammadun, ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh emang dia bakal diutus ke langit ini. Oh iya benar. Tuh, ya. Dari situ dibukain dah tuh. Dibukain. Tuh sama, man anta, qala Jibril. Waman ma'aka qala Muhammadun, kila wa qad bu'itsa ilaihi, qala qad bu'itsa ilaihi. Tufafutiha lana, maka dibukakan untuk kami. Faizan, maka tiba-tiba ana bibnail kholah, aku ini ditemukan dengan dua anaknya seorang bibi, yang sama nih, Nabi Isa beserta dengan Nabi Isa bin Maryam dengan Yahya bin Zakaria. Ini saudara, Nabi Zakaria dengan ibunya Siti Maryam, dengan ibunya dengan jadi Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini ibnail kholah, dia ini sepupuan. Nah di situ ada dua tuh, ada Nabi Isa beserta dengan Nabi Yahya, itu di langit yang kedua. Sallallahu alaihi wasallam alaihima, sallam, mudah-mudahan memberi rahmat siapa Allah wasallam, dan memberikan penghormatan alaihima, atas Nabi Isa dan Nabi Yahya. Farohaba, maka kemudian mengucapkan marhaban bi kepadaku, marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang tuh ya. Nih caranya juga begini, nyambut tamu begitu ya. Tuh marhaban, selamat datang tuh katanya. Ya wada'au, dan kemudian wada'awa, dan berdoa keduanya Nabi Isa beserta dengan Nabi Yahya, li untukku bi khairin, kebaikan. Tuh mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang banyak kepadamu. Nah setelah didoakan, summa urija, kemudian diangkat lagi, ditaikkan lagi bina kepadaku, kami berdua, malaikat Nabi dan malaikat Jibril, ila sama'i tsalisah, ke langit yang ketiga. Fadzakara mislal awwali, maka menyebutkan Rasulullah mislal awwali, seperti yang tadi. Ya maksudnya Jibril minta bukain lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Waqad bu'isa, sungguh telah diutus kamu untuk naik ke langit, ya. Kamu ini emang udah diundang, emang ditungguin dari tadi. Iya, kami ini emang udah ditungguin tuh. Nah setelah itu dibukakan. Nah di langit yang ketiga ini, faizan ana bi Yusuf, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya, dibukakan pintu, di depan pintu ada Nabi Yusuf alaihissalam. Wa izan huwa qad utiya sitral hasan, dan yang Rasulullah kaget lagi di sini. Ya, jadi selama ini Rasulullah tahu Nabi Yusuf ya tampan. Nah, cuma pas ngelihat di situ, wa izan, maka tiba-tiba huwa qad utiya sitral hasan. Nabi Yusuf ini benar-benar orang manusia, seorang nabi yang Allah berikan ketampanannya setengahnya.
Jadi setengah ketampanan itu adanya di mana? Ini kalau tampan bulat nih tampan, bukan nampan ya. Tampan bulat setengahnya ada di mana? Setengahnya ada di Nabi Yusuf. Tuh, sisa setengahnya lagi kita rame-rame dah tuh ya. Rame-rame aja selenti ya kan. 0,0 berapa persen ya. Setengahnya itu ada Nabi Yusuf tuh kata Rasulullah. Idzan huwa qad utiya sitral hasan. Beliau Allah berikan setengah dari ketampanan tuh katanya. Parohaba maka kemudian mengucapkan marhaban bi kepadaku, selamat datang, ahlan wa sahlan, wada'a dan mendoakan li kepadaku bi khairin kebaikan. Summa urija kemudian ditaikkan lagi apa bina kepada kami, aku dan malaikat Jibril ila sama'ir rabi'ah, ke langit yang keempat. Fadzakara yang tadi itu mislahu, fadzakara mislahu maka menyebutkan lagi Rasulullah yang tadi, assalamualaikum, siapa engkau Jibril, siapa yang bersamamu, Nabi Muhammad, emang udah ditungguin tuh. Faizan, nah di langit yang keempat ini ana bi Idris, di situ ada Nabi Idris sallallahu alaihi wasallam. Nabi Idris di langit yang keempat. Farohaba mengucapkan marhaban bi kepadaku, wada'a dan mendoakan Nabi Idris li kepadaku bi khair, kebaikan. Summa urija kemudian dinaikkan lagi ila sama'il khamisah, sama seperti tadi. Ya assalamualaikum, siapa engkau Jibril, dan selanjutnya. Faizan ana bi Harun, di langit yang kelima ini ada Nabi Harun sallallahu alaihi wasallam. Azan lu bentar ya. Sedikit lagi ya. Nah di langit yang kelima ini, yang selanjutnya di langit yang kelima ini, niat dulu deh, niat nih, saya mau sholat tar habis ini sholat niat masih. Yang selanjutnya adalah di langit yang kelima ini beliau bertemu. Ketika dibukakan pintu langit yang kelima, di situ ada Nabi Harun sallallahu alaihi wasallam. Yang dijumpai oleh Rasulullah di langit yang kelima adalah Nabi Harun. Ya farohaba maka mengucapkan marhaban bi kepada diriku, wada'a dan mendoakan aku bi khairin kebaikan. Summa urija kemudian diangkat lagi aku bina kepada kami, aku dan malaikat Jibril ila sama'is sadisah, ke langit yang keenam. Nah di sini di langit yang keenam sama malaikat Jibril, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya man anta, siapa kamu, ana Jibril, ya waman ma'aka, siapa yang bersama dengan kamu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Oh iya, emang udah ditungguin dari tadi. Tubaqad bu'aiza bihi, sungguh emang udah ditungguin dari tadi itu. Dan pas dibukakan pintu langit yang keenam ini, nah ini perlu di sini nih nanti di langit yang keenam ini Musa, ada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa di langit yang keenam ini. Kenapa perlu kita ketahui? Karena nanti yang nyuruh bolak-balik siapa? Minta dikurangin sholat. Nabi Musa. Jadi posisi Nabi Musa tuh ada di langit yang keenam, ngelewatin langit yang ketujuh kan nih berarti? Iya, ngelewatin langit yang ketujuh. Tuh Nabi Musa di situ, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ada di langit yang keenam. Farohaba maka mengucapkan sama, assalamualaikum malaikat Jibril, waalaikumsalam, siapa engkau, aku Jibril siapa yang bersamamu, Nabi Muhammad Kemudian oh iya marhaban, emang udah ditungguin tuh, faqad bu'isa bihi, sungguh emang udah diutus untuk naik ke langit tuh, untuk udah ditunggu dari tadi. Nah pas dibuka di situ ada Nabi Musa tuh, farohaban. Nah ketika dibukakan pintu, marhaban ya Nabi Musa menyambut farohaba bi wada'a li bi khair, kemudian mengucapkan kepadaku dengan kebaikan. Nah sampai situ kemudian summa urija, ditaikkan lagi aku bina kepada kami, aku dan malaikat Jibril ila sama'is sabi'ah, ke langit yang ketujuh. Faizan maka kaget tiba-tiba ana bi Ibrahim. Nah di situ ada Nabi Allah Ibrahim tuh di langit yang keberapa nih? Di langit yang ketujuh ada Nabi Allah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam tuh. Musnadan. Nah cuma Nabi Ibrahim ini nggak kayak Nabi yang lain. Kalau Nabi yang lain apa? Di depan pintu marhaban, doain Nabi Ibrahim ini nyender. Nabi Ibrahim nyender di mana? Baitul Ma'mur tuh katanya. Musnadan, Nabi Ibrahim ini bersandar, menyandarkan zuhrahu, pundaknya
tulang belakangnya, tuh pinggangnya ilal baitil ma'mur, di baitul ma'mur. Nah, faizan di Baitul Ma'mur ini huwa yadkhuluhu, masuk ke Baitul Ma'mur kulla yaumin, setiap harinya 70.000 malaikat. Ya, jadi 70.000 malaikat tuh masuk setiap harinya ke Baitul Ma'mur. Ya. Summa la ya'uduna ilaihi, kemudian enggak balik lagi tuh mereka ke sana. Ya. Ini banyak, berarti setiap hari 70.000 masuk, enggak keluar lagi. Itu berarti malaikat setiap yang masuk malaikat yang baru nggak? Masuk nih 70.000 masuk ke Baitul Ma'mur, nggak keluar lagi setiap hari. Besok ada lagi yang masuk, berarti yang masuk besok, yang masuk sekarang bukan 70.000 masuk lagi, 70.000 besok lagi masuk lagi, 70.000 besok lagi masuk 70.000. Ya dia juga bukan. Kenapa? Karena yang udah masuk nggak keluar lagi tuh Baitul Ma'mur di situ. Berarti banyak bener tuh yang namanya malaikatnya Allah tuh. Itu cuma yang hitungan di Baitul Ma'mur itu kata Rasulullah. Jadi tidak ada masuk ke situ. Mereka nggak keluar lagi. Fa'izan huwa yadkhulu, itu yang bikin kemudian Rasulullah jadi kagum, jadi kaget. Huwa yadkhuluhu kulla yaumin 70.000 malakin summa la ya'uduna ilaihi summa zahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian aku dibawa lagi ke Sidratul Muntaha. Wa izan. Wah, masih panjang juga ya. Waktunya udah lewat. Sampai sini dulu deh. Insya Allah kita sambung lagi. Jadi terakhir sampai kepada ke langit yang ketujuh dulu deh. Sampai ke langit yang ketujuh, di situ Rasulullah SAW bertemu. Rasulullah melihat, dibukain pintunya, Rasulullah melihat Nabi Allah Ibrahim lagi nyender di Baitul Ma'mur. Itu begitu doang ya, diceritain di langit yang ketujuhnya. Ya makanya nanti pas turun Rasulullah nggak ke situ lagi, udah turunnya langsung ke, sebab ngapa? Lihat Nabi Ibrahim lagi nggak enak kali, ganggu ya, lagi begini ya. Jadi pas turun Rasulullah ketemu siapa lagi? Ayo dong, ketemu siapa? 50 sholat. Ya Allah, udah turun, ketemu siapa? Nabi Musa. Berarti ketemu Nabi Ibrahim nggak? Enggak, tuh kenapa? Karena Nabi Ibrahim tadi lagi senderan. Kalau yang Nabi yang lain kan marhaban, selamat. Makanya ntar pulangnya, jika tadi ucapin selamat, berarti ntar pulangnya pamitan lagi nggak? Pamitan lagi. Tapi kalau Nabi Ibrahim lagi senderan ya. Nabi lagi senderan, orang tua lagi senderan, udah kagak enak lah ya. Lewat tuh naik ke, cuma Nabi dilihat di peristiwa itu, waktu itu cuma malaikat doang masuk ke Baitul Ma'mur 70.000, besok masuk lagi itu. Cuma dikasih gambaran itu doang ya. Cuma yang dilihat Nabi Ibrahim lagi seolah-olah lagi jagain Baitul Ma'mur deh. Tuh. Nah makanya ntar turunnya langsung ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ngapain Allah? Ngapain Allah? Disuruh apaan sama Allah tuh? Disuruh apaan? Disuruh 50. Udah balik lagi semua, minta lagi. Tuh balik lagi nggak? Kurangin, balik lagi ketemu Nabi. Udah dikurangin tuh, nanti besok ke ceritanya ya, insya Allah. Terakhir kita baca Fatihah ya, buat guru-guru kita, wabil khusus buat pimpinan pondok ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah anak turunannya, berkah juga anak-anak muridnya, berkah majelisnya, berkah umurnya, bihadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.